Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah dan kita sampaikan salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam Jumat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa salah satu cara agar Al-Quran yang kita baca mampu memberi pengaruh dalam kehidupan kita adalah dengan tadabbur, menghayati, menyelami dan menggali pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada cara berikutnya, yaitu tafakkur. Jadi ada tadabbur, ada juga yang namanya tafakkur. Fakkaro yatafakkaru, artinya mengoptimalkan peran pikiran dan akal kita untuk menemukan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan dalam hati kita pada saat kita membaca Al-Quran, dan di sana terdapat ayat-ayat yang membuat kita penasaran, dan membuat kita berusaha mencari jawaban. Maka tafakur ini sebetulnya adalah situasi dan kondisi batin seseorang yang betul-betul membutuhkan ketenangan saat berpikir setelah membaca Al-Quran, sehingga terkadang suara pun sudah tidak sanggup untuk keluar. Yang ada betul-betul hening setelah kita baca ayatnya, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian di situ kita betul-betul merenung dan memikirkan pesan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan beberapa jalan supaya kita lebih mudah dalam bertafakkur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ini banyak ya, ayat-ayat yang sekiranya kita tafakkuri, kemudian setelah kita tafakkuri mampu menyadarkan kehidupan kita
yang tidak baik menjadi baik, yang bakhil menjadi dermawan, yang mudah putus asa menjadi optimis. Itulah Al-Quran yang memberi pengaruh dalam kehidupan seseorang. Di dalam surat Ar-Ra'du misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan bumi ini. Wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara inna fi dzalika wa anhara wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughsil laila an-nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di mana di akhir ayat itu Allah selalu mengingatkan kita dengan kalimat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada semua yang Allah suguhkan kepada manusia, Allah ingin mengingatkan manusia, di situ ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang mau menggunakan, memaksimalkan akal dan pikirannya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tafakkur bukan hanya mengenal fenomena alam yang sifatnya luas, tapi pada waktu tertentu tafakkur itu untuk mengenali diri kita. Sehingga Allah juga mengatakan kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian wahai manusia ada sesuatu, afala tubsirun. Coba kamu lihat. Lihat di sini bukan hanya melihat dengan mata telanjang, akan tetapi melihat dan kemudian merenungkan dan memikirkan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cobalah ketika kita baca Quran menemukan ayat-ayat yang isinya mengagungkan Allah, kita tafakkuri. Karena ketika kita bertafakkur terhadap ayat-ayat yang di dalamnya menceritakan keagungan Allah, maka akan sampai kita pada ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Contoh ayat kursi, Pak. Semuanya hafal insyaallah ayat kursi. Apa sih yang ada di dalam barisan ayat kursi? Tidak lain kecuali keagungan Allah. Ada asma dan ada sifat Allah. Maka ketika seseorang mampu mentafakkuri ayat kursi ini, akan lahir ma'rifatullah. Dia makin mengenal zat yang menciptakannya, yang menggenggam hidup dan matinya. Kemudian ketika kita membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu, maka akan lahir rasa bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada mereka yang menjadi jalannya nikmat Allah sampai kepada kita. Itu hasil daripada tafakkur. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang di dalamnya mengisahkan tentang betapa agungnya, besarnya, luasnya ampunan Allah, maka di situ seorang pendosa juga akan tetap berharap mendapat ampunan dari Allah dan tidak akan putus asa. Ini bedanya, Pak, orang yang mau tadabbur dengan orang yang mau tafakkur.
Seorang mujrim, seorang pendosa, dia bisa membaca Quran, tapi kadang-kadang dia tidak mau mentadaburi Al-Quran. Dia mau membaca Quran, tapi kadang-kadang dia tidak bertafakur terhadap ayat-ayat yang dia baca. Dan ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi ancaman atas perilaku-perilaku dosa yang diperbuat oleh manusia, maka akan lahir rasa takut untuk melakukan dosa-dosa seperti itu. Ini manfaat daripada tafakkur, ya. Dan ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat yang di dalamnya mengandung bagaimana sikap dan karakter manusia yang kadang lalai, yang kadang lupa, maka di situ kita akan selalu ingin mendekat kepada Allah agar Allah selalu menjadi pengingat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu tafakur ini insya Allah kalau diawali dengan tadabbur, kemudian diikuti dengan tafakur, pengaruh Quran yang kita baca akan bisa kita rasakan. Tapi kalau sekedar membaca Quran, mengejar hataman Quran, sekalipun itu baik, karena apapun yang dari Quran pasti baik, namun pengaruhnya kurang sempurna. Pengaruhnya kurang sempurna. Sebab ada satu kisah di mana orang ini tidak sholat, orang ini juga tidak puasa ketika Ramadan. Enggak, dia enggak sholat, dia enggak puasa, Pak. Hidupnya juga bukan di tempat yang bergelimang maksiat seperti di dunia barat maupun Eropa. Hidupnya di sekitar kota Mekah yang sangat dekat dengan Masjidil Haram, sangat dekat dengan Ka'bah. Nah, di sana ada dai dari Maghrib, dai dari Maroko yang tinggal di sana. Al-kisah dai ini bermimpi ketemu Rasulullah. Dai ini bermimpi ketemu Rasulullah. Dan kemudian di dalam mimpinya dia diberitahu oleh Rasulullah bahwa fulan bin fulan bin fulan adalah calon penghuni surga. Karena ini mimpi pertama, maka tidak begitu direspon. Yang ada hanya bersyukur karena apa? Ketemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tapi di hari berikutnya mimpi itu terulang dan persis sama dengan mimpi yang pertama. Di situ mulai guncang. Apa sesungguhnya yang saya alami? Ini yang dialami oleh ulama Maghrib yang tinggal di tanah haram. Sampai datang mimpi ketiga, sama apa yang dia dapati dalam mimpinya ketika mendapat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ulama Maghrib ini karena saking penasaran dia mencari apa yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam mimpi tersebut. Dia cari dan dia bertanya ke sana kemari, menanyakan di mana si fulan bin fulan bin fulan yang disebutkan dalam mimpi itu dia akan menjadi penghuni surga. Sampai akhirnya ketemu, Pak. Ketemu dan bertanya, apakah betul Anda adalah fulan bin fulan bin fulan sebagaimana yang ada dalam mimpi saya? Orang itu mengatakan, dia, saya fulan bin fulan bin fulan. Lantas dia menyampaikan apa yang ada dalam mimpinya, bahwa engkau calon penghuni surga. Orang yang dikatakan calon penghuni surga sendiri nggak percaya kalau dia calon penghuni surga. Kenapa? Masa iya saya orang yang tidak sholat, saya orang yang nggak puasa kalau Ramadan, masa iya saya menjadi penghuni surga? Saya nggak percaya. Apalagi itu hanya sekedar mimpi. Tapi saking penasarannya, kemudian ulama Maghrib ini bertanya, apa sebetulnya amalan yang kamu kerjakan? Kalau kamu tidak sholat, kalau kamu tidak puasa, kamu pasti punya amalan lain. Akhirnya dia mau bercerita bahwasanya dia punya seorang tetangga, yang tetangganya itu terdiri dari satu keluarga
Ada suami, ada istri, ada anak. Dan pada saatnya suami itu meninggal. Setelah suaminya meninggal, istri dan anak ini termasuk dalam kategori miskin yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia pamit kepada orang tuanya, minta nasihat. Nasihat yang keluar dari lisan orang tuanya, kamu harus berbagi kepada dia. Itu tetanggamu sudah nggak punya suami, hidup dalam keadaan kekurangan. Maka saat itu kemudian dia komitmen untuk membagi honor bulanan yang dia terima menjadi dua. Yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk tetangganya. Dan dia hanya melakukan itu. Dia hanya melakukan itu. Sehingga ulama maghrib ini terkejut. Orang yang melakukan seperti itu, mohon maaf, tidak sholat. Artinya sholatnya jarang-jarang, puasa juga kadang-kadang. Kemudian disebut sebagai calon penghuni surga. Ternyata ada amalan lain di situ. Yang kemudian oleh ulama maghrib untuk menyempurnakan amalannya, dia diajak, ayo sholat. Kamu sudah baik, kamu sudah mau berbagi, ayo kamu sholat. Maka dia mau sholat. Dia mandi, dia pakai baju, dia diajak ke Masjidil Haram. Dia sholat di sana bersama ulama maghrib itu. Dan yang terjadi di sujud terakhir itu dia nggak bangun dan itu meninggal dunia. Itu sholat yang pertama dan sholat yang terakhir dalam hidupnya. Maka ulama maghrib ini sangat-sangat terkejut. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu ada amalan yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, tapi itu nanti yang akan menghantarkan kita ke surga. Ada amalan yang kelihatannya besar, semua orang pingin melakukannya, tapi kadang-kadang di mata Allah itu zong, gak ada nilainya. Renungkan peristiwa ini, tafakkur peristiwa ini. Pesannya, jangan memandang sebelah mata kepada orang lain atas kebaikan yang kita punya. Karena sesungguhnya orang lain juga punya kebaikan yang kita tidak tahu kebaikan yang dia lakukan. Allah punya rahasianya, Rasul punya jalannya. Dan itu karena tafakkur terhadap ayat-ayat Quran. Maka setelah tadabbur, cobalah untuk tafakkur. Pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang tadzakkur, level yang lebih tinggi lagi. Dari tadabbur, tafakkur, kita masuk nanti ke level tadzakkur. Dan kita akan praktekkan dalam kehidupan kita agar Quran yang kita baca, Quran yang selama Ramadan ini sangat dekat dengan kita, mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan tetap istiqomah untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.